Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Dwi Cahyani, NIM 193111207. Saya di sini tidak sendirian, saya bersama teman saya bernama Aida Iftoria, NIM 193111200. Nah, kami di sini akan menyampaikan mengenai gaya hidup baru kaum Hawa. Dalam agama Islam, jilbab itu merupakan suatu kewajiban seorang muslim untuk menutup aurat. Jilbab dapat menjadi salah satu tolak ukur tingkat religius seseorang. Tetapi pada perkembangan jilbab itu berkembang sebagai tren fashion karena jilbab dapat dipakai pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti pengajian, arisan, pernikahan, dan lain sebagainya. Jilbab dalam Islam itu dimaknai sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh. Pakaian yang menutup seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Syarat memakai jilbab itu pun beraneka ragam. Misalnya, tidak boleh tipis atau transparan, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, dan tidak berwarna mencolok, dan terlihat sederhana. Jika dikaitkan dengan ajaran Islam, jilbab gaul itu mengandung kesenjangan antara ketentuan normatif ajaran Islam dengan apa yang dilakukan oleh muslimah. Namun, jilbab gaul semakin populer di kalangan muslimah di Indonesia. Oleh karena itu, pengambilan keputusan memakai jilbab gaul ini penting untuk melakukan pengkajian secara mendalam. Menurut Nur Hadi, ia mengatakan bahwa jilbab gaul banyak dipakai oleh kalangan remaja dan mahasiswi sebagai simbol modernitas. Masa remaja itu merupakan masa di mana seorang itu mencari identitas. Salah satu perkembangan remaja yaitu perkembangan psikososial yang di dalamnya terdapat perkembangan identitas. Pengambilan keputusan untuk memakai jilbab merupakan salah satu bentuk ekspresi remaja untuk menggambarkan identitasnya sebagai seorang muslim. Nah, selanjutnya yaitu fenomena jilbab di Indonesia. Di Indonesia itu merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Tentu dalam perjalanannya ada banyak fenomena dalam pemakaian jilbab itu sendiri. Perkembangan teknologi dan informasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pemakaian jilbab. Pada zaman dahulu, jilbab itu masih dipandang sebelah mata karena dianggap ribet dalam pemakaiannya. Tetapi sekarang, dengan banyaknya model dan cara pemakaian jilbab itu sendiri, membuat para wanita muslim itu tertarik memakai jilbab, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Istilah jilbab dalam perkembangannya, fenomena jilbab itu membawa pesan beragam, bukan hanya pada upaya pendefinisian istilahnya, tetapi juga pada pemberian makna dan penerapannya di masyarakat yang mengusung simbol sosial keagamaan dan identitas sosial. Pada Maret 1982, Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia itu mengeluarkan surat keputusan yang mana mengatur bentuk dan penggunaan seragam sekolah di sekolah-sekolah negeri. Hal ini mengakibatkan semakin banyak siswi berjilbab mendapat teguran dan ancaman dari pihak sekolah. Bagi siswi yang tetap teguh menggunakan jilbab, mereka terpaksa harus keluar dari sekolah dan pindah ke sekolah swasta yang bisa mengizinkan. Pelarangan tersebut akhirnya menimbulkan berbagai kontra. Akhirnya pada tahun 1991, keluar lagi surat keputusan yang baru yang memperbolehkan siswi mengenakan jilbab di lingkungan sekolah.
Berdasarkan kasus tersebut, dapat diketahui bahwa di Indonesia jilbab tidak dipandang sebagai masalah agama. Karena jika ia hanya dilihat sebagai masalah agama, tentunya pelarangan jilbab ini menyalahi aturan perundang-undangan tentang jaminan pelaksanaan ajaran agama. Bahkan di masa lalu, penggunaan jilbab hanya dilakukan oleh perempuan kampung dan terbatas dalam ruang dan waktu, yaitu penggunaannya hanya pada saat tertentu, misalnya pada saat Hari Raya Idul Fitri atau pengajian, serta digunakan oleh perempuan-perempuan yang sudah berhaji. Namun saat ini, jilbab telah menjadi fenomena gaya hidup yang tak lagi terbatas pada ruang maupun waktu. Perempuan berjilbab di Indonesia semakin meningkat akhir-akhir ini. Sebagian memutuskan berjilbab setelah melalui perjuangan panjang dan akhirnya meyakinkan diri bahwa itulah pakaian yang diwajibkan Islam. Sebagian memakai jilbab karena dipaksa oleh aturan, terutama karena banyaknya peraturan daerah tentang keharusan berjilbab. Sebagian karena alasan psikologis, tidak merasa nyaman karena semua orang di lingkungannya memakai jilbab. Ada lagi karena alasan modis, agar tampak lebih cantik dan trendy. Sebagai respon terhadap tantangan dunia, model yang sangat akrab dengan perempuan. Selain itu ada juga yang berjilbab karena menjadi penjual jilbab. Bahkan ada yang berjilbab karena alasan politis, yaitu memenuhi tuntutan kelompok Islam tertentu yang cenderung mengedepankan simbol agama sebagai dagangan politik. Selanjutnya yaitu mengenai jilbab, yaitu antara religiositas dan tren fashion yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jilbab antara religiositas dan tren fashion. Sebagian besar masyarakat Indonesia mulai beramai-ramai memakai jilbab. Tak pula lagi. Kondisi itu mendorong pemakaian jilbab pada kalangan keluarga menengah ke atas. Para istri dan anak pejabat atau pengusaha mulai berbondong-bondong untuk menggunakan jilbab. Banyak terkesan dalam pemakaian jilbab tidak mengikuti syarat-syarat tercantum dalam teks agama. Aturan pemakaian jilbab begitu saja diabaikan, karena sebenarnya tidak ada niatan untuk memakai jilbab sebagai bentuk ketaatan agama, tetapi berangkat dari kondisi intervensi negara terhadap kebebasan beragama. Pergeseran jilbab dari keinginan untuk mengikuti anjuran agama menjadi keinginan untuk mengikuti tren fashion. Tren jilbab menjadi bagian dari komodifikasi jilbab. Jika di masa Orde Baru, siswa dan mahasiswa akan toleransi, maka di masa sekarang, berjilbab justru menjadi kebutuhan. Ditemukan bukti bahwa perempuan muslim menggunakan jilbab sesuai dengan tren fashion untuk menikmati kepercayaan diri dan sebagai representasi diri dalam kehidupan sosial. Menurut pemikiran penulis, hijabers merupakan fenomena gaya berpakaian kontemporer yang sekarang ini sedang naik daun. Dengan demikian, fenomena hijabers dapat dikatakan isu kontemporer. Karena sebelumnya tidak ada model jilbab yang seperti itu. Tidak ada gaya dan fashion dalam berbusana muslim. Gaya dan busana muslim awalnya monoton karena hanya punya model yang itu-itu saja. Sedangkan kini, dapat dengan mudah kita temui gaya berbusana muslimah yang modis. Gaya berbusana ala hijabers menuai banyak pro dan kontra. Di satu sisi, fenomena hijabers dinilai positif karena mengkampanyekan pakaian tertutup namun masih tetap modis. Di lain sisi, banyak pihak yang menilai bahwa fenomena hijabers merupakan upaya meminggirkan aturan baku dalam berhijab itu sendiri. Aturan-aturan tidak boleh ketat dan bukan digunakan sebagai perhiasan ditepis oleh para hijabers ini, lalu diganti dengan aturan yang mereka buat sendiri. Dan bukan digunakan sebagai perhiasan ditepis oleh para hijabers ini, lalu diganti dengan aturan yang mereka buat sendiri. Perempuan cantik, berias, menggunakan kerudung dengan aneka gaya, menjadi citra dan hijabers itu sendiri. Tidak hanya itu, ada upaya pengglobalan hijab yang coba dibangun oleh komunitas hijabers.
Selain itu, dalam media sosial hijabers community, seakan coba membangun identitas mereka melalui simbol-simbol dalam kebudayaan yang mereka pakai. Hijabers community bisa dikaji dengan budaya konsumerisme. Karena di dalam hijabers, sebenarnya lebih banyak fashionnya daripada acara mengaji. Sehingga dalam tampilan di media sosial, hijabers merupakan identitas mereka sendiri, yaitu identitas wanita muslim yang taat namun modis dan stylish. Lalu, apakah ada pergeseran-pergeseran nilai dari hijab itu sendiri? Terutama pengaruh yang diberikan melalui media sosial dalam menciptakan identitas diri. Adakah tindakan hijabers di media sosial merupakan upaya pengangkatan status sosial? Karena selama ini, citra hijabers adalah cantik, stylish, dan berkelas. Dari pemaparan sebelumnya, didapatkan bahwa ada suatu fenomena sosial yang terjadi di kalangan publik terutama wanita pemakai hijab. Sebuah pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana terjadinya perubahan makna tentang hijab. Apakah dengan fenomena hijab kontemporer ini memotivasi pemakaiannya untuk selalu tampil dengan mengikuti tren dan mode? Tulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para wanita muslim dalam menyikapi tren yang terjadi dan tersebar di media demi berlangsungnya kehidupan bersosial yang sehat di Indonesia. Bahkan, saat ini gaya berpakaian wanita sudah banyak yang menggunakan jilbab. Di Indonesia sendiri, tempat di mana penduduk muslim tersebar ada. Gaya busana muslimah di Indonesia bisa dikatakan beragam. Mulai dari gaya berpakaian tradisional terlihat dari penggunaan gamis sederhana dan penggunaan jilbab panjang longgar yang biasanya dikaitkan dengan gaya Arab. Ada lagi yang gaya jilbab modern memadukan jilbab, jeans, tunik yang dipengaruhi oleh budaya barat. Religiusitas yang tinggi menandakan bahwa muslimah saat ini mampu memahami dan menginternalisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak diimbangi dengan pengambilan keputusan berjilbab syar'i sesuai dengan kaidah. Pengambilan keputusan memakai jilbab gaul termasuk dalam kategori sedang yang cenderung tinggi. Dan dikarenakan mahasiswi yang memakai jilbab gaul ingin berpenampilan modis dan mengikuti tren fashion. Memakai jilbab gaul sebenarnya mengerti mengenai fungsi jilbab dan jilbab yang sesuai dengan syariah. Namun, pada praktiknya, mereka masih memakai jilbab gaul, dikarenakan ingin mengikuti perkembangan model sehingga nampak modis, modern, dan trendy. Nah, kesimpulan yang didapat dalam data bahwa religiusitas merupakan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan memakai jilbab gaul. Mayoritas muslimah berada pada kategori sedang yang cenderung tinggi dalam mengambil keputusan memakai jilbab gaul. Meskipun tingkat religiusitas muslimah berada pada kategori yang tinggi, religiusitas yang tinggi menandakan bahwa wanita mampu memahami dan menginternalisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak diimbangi dengan pengambilan keputusan berjilbab syar'i sesuai dengan kaidah. Pengambilan keputusan memakai jilbab gaul termasuk dalam kategori sedang yang cenderung tinggi dapat dikarenakan mahasiswi yang memakai jilbab gaul ingin berpenampilan modis dan mengikuti tren fashion. Memang dalam konteks pemahaman jilbab itu, yang penting diingat bahwa pilihan jilbab adalah pilihan perempuan. Terlepas apakah jilbab itu dimaknai perempuan sebagai identitas, sebagai bentuk perlawanan, sebagai prestise, sosial, ataupun atas dasar perintah Al-Quran. Tapi, persoalannya, kaum perempuan itu sebenarnya mau memilih makna dan belief atau kepercayaan, yang mana ketika dirinya ingin atau sedang memakai jilbab. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.